wabarakatuh. Halo mahasiswa manajemen Unisba, perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan dari mahasiswa aktif manajemen Unisba. Alasan saya memulai bisnis saat kuliah yang pertama yaitu karena kebutuhan hidup yang dimana harus mencari sendiri dan ingin membahagiakan kedua orang tua dari jerih payah keringat sendiri. Saya memulai bisnis reseller itu karena saya juga ingin membuka lapangan bisnis buat orang-orang di sekitar saya, terutama ya teman-teman saya. Makanya saya membuat sebuah produk dan membuat grup reseller yang alhamdulillah sekarang udah sampai ratusan orang yang sudah bergabung ke grup saya di Line. Karena dengan reseller ini kekurangan modal bisa dibantu juga dengan saya. Memilih e-commerce itu menurut saya lebih mudah daripada memiliki nama sebuah brand, karena di e-commerce itu sudah terpusat di seluruh Indonesia ya. Jadi kayak misalkan Shopee kan yang ngeliat tuh bukan umur 20-an, umur 30-an, tapi orang tua pun juga yang umur 50-an, yang 60-an masih tetap belanja. Jadi sangat beruntung banget di e-commerce itu karena pasarnya lebih besar. Kelebihan untuk membuat bisnis reseller ini ya, produk kita yang dimana bisa sangat cepat berputarnya kembali gitu, dan alhamdulillah kalau kekurangannya belum saya temui, tapi alhamdulillah beruntungnya itu perputaran barang itu sangat cepat kalau misalkan dibantu oleh reseller kita. Produk yang kita pasarkan agar menarik kepada konsumen itu terutama kita harus jadi sebuah pionir, kayak contohnya sebuah di press market, yang dimana di press market itu jika kita tidak ada produk tersebut maka kita harus membuatnya. Contohnya kita harus mengambil di salah satu press market terbesar yaitu Alibaba atau AliExpress. Kita harus melihat dulu, kita harus melihat di mana apakah barang yang ada di Alibaba atau AliExpress itu ada di Shopee atau di Tokopedia atau di Bukalapak. Kalau tidak ada, kita coba membuat dan pasarkan langsung, sehingga kita menjadi sebuah produk pionir yang pertama di sebuah press market tersebut. Saya tuh dari SD sudah menjual keripik pisang SD itu. SMP saya jual DVD room, CD game. SMA saya jualan makanan kayak cheese roll kayak gitu. Cheese roll kalau orang-orang Bandung pasti tahu cheese roll dari Ridwan. Terus yang terakhir saya ke ngegojek, ngegrab setahun. Udah gitu nganggur, tidak ada kuliah karena belum ada biaya. Dan setelah itu saya menemukan bisnis ini yang dimana pertama-tama emang belum ramai. Pertama-tama sehari 2 hari cuma 1 orderan, 2 orderan. Tapi dimana kalau kita misalkan konsisten dan berkomitmen, insya Allah lancar terus. Toko saya baru cuma bisa mempelajari Shopee. Di Shopee toko saya namanya MM Ridwan, double M belakangnya double N. Bisa dicek juga. Ada juga sih yang toko-toko lain yang kecil-kecil, Stanto Bag, Gantrida Bag, ada 6 alhamdulillah. Dan itu kontrol semua. Dan untuk yang mau memulai di press market seperti itu, berusaha berkonsisten dan berkonsistensi intinya mah. Soalnya dimana kalau merintis di awal itu sangat susah sekali. Kayak misalkan banyak yang ngeluh juga teman-teman saya yang aduh belum ada orderan di sebulan 2 bulan pertama. Tapi memang seperti itu, memang 1 bulan 2 bulan pertama memang belum ada orderan, susah. Bahkan bisa ada orderan itu 3 atau sampai 4 bulan. Pasti ramai di situ. Belajar konsisten aja dan sabar kalau misalkan belum ada orderan. Dan
Dan bagaimana cara untuk biar performa toko bagus ya, salah satu contohnya sering dibuka aja, terus sering menjaga performa toko tersebut juga sih. Kayak misalkan dibalesin chat atau masukin produk sehari itu harus ada biar kelihatan oleh Shopee. Oleh Shopee ya, kalau saya oleh Shopee itu aktif. Kenapa kelihatan aktif? Biar jadi toko-toko terpilih aja sih pastinya. Membangun sebuah mental bisnis beda-beda sih. Kalau misalkan orang kalau membangun sebuah mental bisnis itu kadang misalkan kategori produk saya gitu ya, produk receh, produk lokalan. Tapi ya kalau misalkan kita nggak gengsi dan percaya diri gitu kalau akan sebuah hasil, insya Allah, karena mental juga beda-beda. Kenapa beda-beda ya, kadang ada juga orang yang mau berbisnis tapi gengsi akan produknya, mungkin terlihat dari teman-temannya murah atau gimana. Menurut saya jangan terlalu terpatok oleh sebuah gengsi atau malu atau gaya atau apapun lah, karena semua juga akan membuahkan hasil yang pasti membanggakan orang-orang sekitar juga sih. Jangan pernah mengeluh dan lelah lah, soalnya kita juga masih muda gitu ya, masih bisa kita ke sana kesini gitu, kasarnya mah masih bisa ngelebarin sayap. Pastinya nanti juga akan nemu jam terbang seseorang yang kita belum tahu, entah jam terbangnya di mana ya. Contohnya ya mungkin saya misalnya jam terbangnya di sini, tapi bisa aja kalian tuh nemuin jam terbang di tahun depan, mungkin nemuin bisnis yang benar-benar oh ini bidang saya gitu. Lanjutin aja terus. Yang susah itu belajar konsisten akan yang kita jalani gitu tuh, konsisten. Jadi kalau misalkan di bidang itu aja dulu, jangan ambil bidang-bidang lain, takutnya kan gak ada yang tahu juga, bisa aja jadi kurang fokus atau kurang gimana, rugi atau gimana. Tapi ya namanya bisnis juga pasti ada untung rugi sih. Yang penting mah jangan mudah lelah, ngeluh, sama belajar konsisten aja sih ke diri sendiri terutama. Omset perputaran di kategori tas gitu ya, kan saya tas wanita, dompet wanita, perputarannya per bulan itu bisa sampai setengah lah ya, setengah 500-an lah, 500 jutaan. Omset bersihnya ya kisaran lah